Bismillahirrahmanirrahim. A'izza'i wa ahibba'i, ikhwatil mu'minin wa akhawatil mu'minat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ala ni'amikal jammati alaina zahiratan wa batinah, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika wa nabiyyika Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وزودهم بالقوة والعدة لنيل السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وبعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقد قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Jamaah yang saya hormati dan saya cintai, sehubungan dengan terjadinya gerhana bulan tadi malam, dan alhamdulillah kita sempat melakukan salat sunat khusuf al-qamar dengan khutbah, dan malam ini saya ingin menerangkan hikmah yang ada di dalam kejadian ini untuk kita ambil pelajaran, untuk menguatkan dan mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya gerhana matahari, waktu anaknya meninggal, Ibrahim, anak laki-laki yang lahir di Madinah dari istrinya Maria Al-Qibtiyah, hadiah Raja Mesir untuk Nabi. Anak beliau yang baru berumur 18 bulan meninggal dunia. Pada saat itu matahari gerhana, sehingga banyak orang menduga, menyangka, mengira bahawa matahari gerhana oleh karena kematian atau meninggalnya putra Nabi yang tercinta. Karena Nabi pada saat itu sangat sedih, menangis terisak-isak. Malah beliau mengatakan pada anaknya yang sudah meninggal, innal 'aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yuhibbu rabbuna. Anakku Ibrahim, mata berair, hati merasa pedih, sedih,
kami berpisah denganmu sangat berat anakku, tetapi kami tidak mengucapkan kecuali yang disenangi dan diredai oleh Allah Tuhan kita. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Aisyah meriwayatkan sabda Nabi, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syamsu wal qamaru ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin aw li hayatihi wa idza ra'aytum dhalika fad'u Allah ta'ala wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ayatani min ayatillah. Keduanya kalau gerhana, la yakhsifan, keduanya tidak gerhana, limauti ahadin, karena kematian seseorang, wala lihayatihi, dan juga bukan karena kelahiran seseorang. Itu takdir Allah menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Dalam hadis Bukhari Muslim juga Rasulullah menyebutkan, yukhawifullahu bihima ibadah. Allah bertujuan untuk mempertakut hambanya supaya mereka sadar dalam hidup ini dengan melihat kejadian pada bulan dan pada matahari. Jadi dengan itu manusia merasa takut dan bisa mengambil pelajaran. Maka ketika kamu melihat terjadinya matahari gerhana atau bulan, kamu berdoa kepada Allah. Berdoa banyak kepada Allah. Fad'ullah ta'ala. Wa kabbiru, dan bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa tasaddaqu, dan bersedekah. Wa sallu, dan salat, yaitu salat sunat gerhana matahari atau gerhana bulan. Disuruh salat kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita tadi malam sudah salat dan Allah memberi balasan yang banyak, insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Quran surat Fussilat, Allah berfirman, wa min ayati al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamaru. Di antara tanda kebesaran Allah adalah adanya malam dan adanya siang. Al-lailu wan-nahar, adanya malam dan adanya siang. Wasyamsu wal-qamaru, dan adanya matahari dan adanya bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari. Kamu jangan sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujudlah kamu kepada Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan matahari dan bulan itu, kalau benar-benar kamu ini beribadah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu benar-benar menyembah Allah, jangan pernah ada di antara kamu
yang menyembah atau sujud kepada matahari dan kepada bulan. Apapun kejadiannya pada matahari dan bulan, itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aizai wa hibbai rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasmi khurafat tahayul yang berkembang di dalam masyarakat, bahwa kalau matahari terjadi gerhana atau bulan, ada sesuatu yang akan menimpa, ada sesuatu kejadian yang merugikan manusia. Kalaupun terjadi bukan karena itu, kata Rasulullah, kehendak Allah, maka dalam hal ini kamu jangan pernah sujud kepada matahari atau sujud kepada bulan. Jangan juga mengatakan sesuatu pada matahari atau pada bulan. Katakan sesuatu pada Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Aizai wa hibbai rahimakumullah, semua apa yang ada di dalam alam ini, alam raya ini, bumi, matahari, bulan, bintang. Di bumi ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada gunung, ada laut, ada air, ada api. Seluruhnya adalah bukti ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Itulah Allah. Kalau kita bisa mendengar seluruh benda yang ada di langit dan bumi, mulai sebutir pasir yang kecil di bumi sampai triliun miliar buah planet yang ada di atas, semua berbicara Khaliqillah, Khaliqi Allah, penciptaku adalah Allah. Allahu Khaliqi, Allah yang menciptakan aku. Kalau tidak, dari mana? Sebuah benda yang kecil seperti kertas ini tidak ada kalau tidak ada yang membuatnya. Kalau ada orang yang mengatakan kertas ini ada sendiri, sungguh orang itu tidak waras. Bagaimana kalau ciptaan yang sangat hebat, yang sangat sempurna, yang sangat besar, yang sangat aneh, yang sangat teratur, punya sistem yang luar biasa, kenapa dia bisa jadi sendiri? Sedangkan benda-benda kecil seperti ini tidak ada kalau tidak ada yang membuat. Maka kata Allah, itulah tanda ayatun. Kalau matahari dan bulan, kata Rasulullah, ayatani, dua tanda. Ad-dallatani, yang menunjuk kepada ada wujudi khaliqihima, yang menunjukkan kepada ada pencipta keduanya, wa qudratihi, dan menunjukkan kepada kudrah, kemampuan Allah yang mengadakan itu, wa ala ilmihi, dan atas ilmunya Allah, wa ala azamatihi, dan menunjukkan kepada kebesarannya, wa ala rahmatihi, dan menunjukkan kepada rahmatnya li'ibadihi, untuk hambanya. Jadi pertama menunjukkan adanya Allah yang menciptakan, kedua menunjukkan kudrah dan kemampuannya yang luar biasa, menunjukkan pada ilmunya yang sangat luas dan tidak terjangkau oleh siapapun, dan menunjukkan kepada azamatihi, kebesarannya. Kemudian setelah itu menunjukkan kepada rahmatnya kepada hamba dan makhluknya semuanya. Jadi apa yang kita lihat di dunia ini menjadi ayat, tanda supaya kita mengenal Allah. Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayatnya. Dalam surat An-Nahl ayat 104 Allah sebutkan, innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah
innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, la yahdihimullah, Allah tidak akan memberi hidayah kepadanya. Walahum adzabun alim, dan Allah akan memberi azab kepadanya. Sangat pedih azab Allah. Seakan-akan Allah mengatakan, hidayahku kepada hambaku tidak akan dapat kalau bukan melalui ayat-ayatku. Aku tidak akan memberi hidayah kepada orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatku. Itu surat An-Nahl ayat 104. Jadi jalan kita mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya. Berapa ayat Allah? Kita bagi saja 3 dulu. Sebenarnya banyak sekali. Ayat Allah pertama ialah al-ayatul kauniyah, ayat yang ada di dalam alam semesta ini, disebut dengan ayat-ayat kosmis. Ya, ayat-ayat kosmis, al-ayatul kauniyah. Mana ayat kosmis yang ada di alam raya ini? Matahari, bulan, planet, bumi, gunung, laut, semuanya ini alam raya dan isinya adalah tanda ayat. Ada penciptanya. Ini namanya ayat kauniyah. Bahasa Inggrisnya cosmic science. Jadi cosmic verses, ayat-ayat kosmik alam ini dengan sistem yang searah. Yang kedua, al-ayatut takminiyah, formative science, tanda-tanda formatif, format. Allah membuat format dalam hidup ini. Ada sistem, air ada sistemnya, api ada sistemnya, pohon pisang ada sistemnya, manusia ada sistem hidupnya, sistem besarnya, sistem mati, semua ada sistem. Ada undang-undang, bukan sekedar ada, dia ada sistem, ada format. Tidak ada yang tidak ada sistem. Hatta kuman yang kecil, dia ada sistem. Dia ada mata, ada paru-paru, ada ginjal, ada segala-galanya. Lubeng dalam bahasa Aceh itu dia ada ginjal, ada mata, ada sistem. Ini adalah tanda adanya yang menciptakan, adanya yang mengadakan, adanya yang mengatur. Tak mungkin ada. Sangat besar dia, luar biasa, tidak ada tandingan. Kemudian al-ayatul Qur'aniyah, Quranic verses, ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita baca dari awal sampai akhir, Allah memperkenalkan dirinya, sifatnya dalam Quran. Jadi ayat Allah ada yang diturunkan, al-ayatul wahyiyah, al-munazzalah, wahyu yang diturunkan itu Al-Quran. Ada ayat-ayat yang diciptakan, kauniyah, bukan diturunkan tapi diciptakan. Ada ayat kauniyah, ada sistem, ada undang-undangnya. Cabai ada undang-undangnya, tubuh ada undang-undangnya, air ada undang-undangnya, semua ada undang-undang. Kimia ada peraturannya, matematik ada peraturannya, fisika ada peraturannya, biologi ada undang-undangnya, seluruhnya itu disebut dengan al-ayatul kauniyah. Semua ini berbicara tentang adanya Allah, tentang besarnya keagungan Allah, tentang kuasanya Allah, tentang ilmunya Allah, tentang rahmatnya Allah kepada hambanya. Baik, kita kembali kepada ayat yang tadi. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Di antara tanda ada dan ada, di antara tanda kebesaran dan rahmat Allah, al-lailu wan-naharu, adanya malam dan siang. Siapa bisa buat malam dan siang?
yulijul laila fil nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah masukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Rumit sekali, dipelajari oleh para ahli sampai pakai alat yang paling canggih, komputer yang paling canggih untuk membedakan proses terjadinya pergantian siang dan malam. Hebat sekali. Ada khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Kagum sekali orang menggunakan komputer, alat paling canggih untuk meneliti ayat Allah. Ada al-khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Allahu akbar. Alillah. Tanda kebesaran Allah. Untuk apa malam? Semua kita sudah tahu. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam adalah pakaian yang menutup kamu. Supaya kamu bisa istirahat, bisa rileks kembali, bisa sembuh dari segala kepayahan, kepenatan, keletihan di waktu siang. Fikiran dan badan letih ketika kita tidur diselimuti. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu itu adalah satu ketenangan dan ketenteraman. Untuk apa siang? Wa ja'alna nahara ma'asha. Supaya kamu dapat mencari penghidupan. Coba kita lihat Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 70, 71, 72. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul layla sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya'in afala tasma'un. Katakan olehmu Muhammad, bagaimana pandanganmu seandainya Allah jadikan malam di atas kamu sarmadan, selama-lamanya malam, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau Allah takdirkan malam selama-lamanya tidak ada siang, man ilahun ghairullah, siapa Tuhan, siapa ilah selain Allah, ya'tikum bil dhiya, yang dapat membawa cahaya siang kepada kamu. Allah buat jadi malam sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bil dhiya, siapa gerangan Tuhan yang mampu? Mana Tuhan? Siapa? Kuasa siapa yang bisa mendatangkan siang yang telah Allah buat jadi malam selama-lamanya? Afala tasma'un, tidakkah kamu dengar ayat ini? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakan olehmu, oh Muhammad, bagaimana pandanganmu seandainya Allah jadikan di atasmu siang selama-lamanya, siang sampai hari kiamat. Siapa gerangan Tuhan mana yang bisa berkuasa mendatangkan malam supaya kamu bisa beristirahat pada malam itu? Tidaklah kamu perhatikan tanda-tanda kebesarannya di sini? Allahu Akbar. Luar biasa manfaat malam dan siang. Apa manfaat matahari? Ini panjang sekali kalau saya terangkan. Apa manfaat bulan? Panjang sekali, tapi saya coba terangkan sesingkat-singkatnya. Kalau enggak selesai, kita sambung lagi. Allahu Akbar. Matahari ini dalam bahasa Arab disebut asyams. Syams. Bumi al-ard, bulan al-qamar. Matahari ini sangat bermanfaat. Tanpa matahari tidak ada kehidupan. Seandainya tidak ada matahari dan tidak ada bulan, tidak ada kehidupan di dalam bumi dan di planet-planet yang lain. Tidak ada. Secara gamblang saya terangkan manfaat matahari pertama untuk menghilangkan kegelapan planet bumi yang kita huni ini. Planet yang paling gelap, ya, the darkest planets. Planet yang paling gelap adalah bumi.
Tidak ada yang dapat menghilangkan kegelapan bumi kecuali matahari. Gampang sekali untuk kita ketahui. Yang kedua, tanpa matahari tidak ada oksigen, tidak ada udara. Sebab udara oksigen ini terjadi pada proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kalau tidak ada sinar matahari tidak bisa hidup, dia tidak bisa memasak makanannya. Dia memasak makanan dengan sinar matahari, dan dari proses itu terjadilah oksigen di dalam bumi. Jadi tanpa matahari tumbuh-tumbuhan tidak ada. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada udara. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan binatang, tidak ada makanan kita. Tidak ada padi, tidak ada bawang, tidak ada bordeaux, tidak ada apa-apa. Oh, ya Allah. Sepenting apa matahari? Lebih penting daripada air. Tidak bisa hidup tanpa air. Tidak bisa hidup apapun tanpa matahari. Oh Allah, Maha Kuasa, Maha Kuasa. Itu yang paling gamblang saya terangkan. Yang paling rumit, dia mengatur sistem tata surya. Dia apa namanya? Matahari di atas ya. Dia punya gaya gravitasi, gaya tarik. Apa yang ada di bawahnya, planet, bintang, benda-benda langit dan satelit, termasuk bulan ya, satelit. Ada 173 satelit di bawah matahari. Semuanya di bawah sistem daya tarik matahari. Dia di atas, lain terpengaruh dengan ini. Ketika dia berjalan, lain juga berjalan, berputar. Ya, dia berevolusi dan berrotasi karena pengaruh matahari ini. Matahari ini lari dia pada garisnya disebut dengan solar effect. Setiap hari dia lari per jam 720.000 km per jam. Larinya matahari ke arah bintang Vega di sana. Ya. Kecepatan per jam 720.000 km. Jadi sehari berapa jauh matahari berlari? 17.280.000 km. 280.000 km. Sejauh itulah semuanya bergerak. Oleh karena dia bergerak, lain pun ikut bergerak. Karena berada dalam sistem gravitasi matahari. Apa saja? Yang paling besar ada 8 planet. Ada bumi di situ, Al-Ard. Ada Atarid ini Merkurius. Ada Zuhrah ini Venus. Ada apa disebut dengan Mirrikh ini planet Mars. Ada apa disebut dengan Mushtari, bahasa Arab Mushtari, dan bahasa Inggeris disebut dengan Jupiter. Ada Zuhal, iaitu Saturnus. Ada Uranus, ada Pluton, planet. Semua ini di bawah sistem gaya tarik gravitasi matahari. Dialah yang menggerakkan ini dengan izin Allah. Semua bergerak, semuanya termasuk bulan, termasuk bumi. Kalau dia tidak bergerak. Jadi tanpa matahari semua enggak ada, enggak bisa hidup, enggak bisa berjalan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sumber energi alam raya pada matahari. Di luar matahari panasnya 1.500.000 derajat Celcius. Di dalam matahari 7 juta panasnya, 7 juta derajat Celcius. Itulah sumber hidupnya alam ini dengan cahaya matahari, dengan nur yang ada pada matahari Allah kita. Jadi dia besar sekali manfaatnya. Tidak ada matahari, tidak ada kehidupan. Apapun tidak ada. Jadi sangat penting matahari. Allah telah membuat dia berlari pada tempatnya yang disebut dengan solar effect. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Lihat dalam surah Yasin 38, 39, 40.
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. Kalau surah Yasin. Wasyamsu, dan matahari itu tajri, dia berlari, limustaqarrin laha, pada garis edarnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah satu ketentuan dari Allah yang maha perkasa lagi maha berilmu. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara, sedangkan bulan, wal qamara kami buat dia manazila, qaddarnahu manazila, kami buat dia bertingkat-tingkat, bermanzilah, sejak bulan sabit besar lagi, bulan sampai bulan purnama, sampai ada, bila sudah sampai pada puncak manzilahnya, turun dia kembali, ada kembali kal urjunil qadim, berbentuk seperti tandan tua lagi mau pisang yang kedua, kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha, tidaklah mungkin matahari itu tudriqal qamar, dia tidak bisa mengejar dan melombai apa? Bulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan malam pun tidak bisa mendahului siang. Siang dulu baru malam. Allah telah membuat satu sistem, kullun fi falaki yasbahun, semuanya berlari pada garis edarnya masing-masing, bermiliar bergaris pada garis edar masing-masing. Kadang-kadang serentak dia larinya, tapi tidak ketabrak, 1 inci pun tidak pernah keluar dari mustaqarril laha yang Allah telah tentukan pada. Subhanallah, hebat sekali, berat sekali kalau saya terangkan. Mumang ni tu yang orang pegang pening. Tapi Allah sudah buka tersingkapnya rahasia ciptaan Allah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Allah sudah janjikan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 5:3. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di seluruh penjuru langit dan bumi, wa fi anfusihim, dalam diri mereka sendiri. Nanti taplah untuk dalam program YouTube dari ujung UK sampai ujung untuk orang mendum atau kamu numpuk dalam Quran, kemudian dipadukan dengan ilmu pengetahuan dalam dunia teknologi baru. Ada 1,800 buah, hampir umum menerangkan. 1,800 buah mukjizat. Allah akan menyanyi plumah. Allah akan memperlihatkan kepada mereka tanda kebesarannya di seluruh ufuk, wa fi anfusihim, dan diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum, sehingga teranglah bagi mereka annahul haq, bahwa Quran itu benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup Allah menjadi saksi dari segala sesuatu? Allah sudah naik saksi, Quran itu benar, Muhammad itu benar, sumber kebenaran di situ. Hai, kembali ke tadi. Apa manfaat bulan? Siapa tahu manfaat bulan? Ada orang bilang sekarang kurang manfaat bulan sebab sudah ada lampu. Manfaat bulan bukan sekedar menerangi bumi yang gelap di waktu malam. Bukan. Itu salah satu. Manfaat bulan ada 6. Saya sudah sebutkan 1, 5 lagi siapa bisa sebut. Manfaat bulan ada 6. Pertama, menyinari, memberi sinar kepada bumi di waktu malam. Sekarang kurang terasa, semua sudah ada lampu. Jadi orang bilang sudah kurang manfaat bulan. Tidak. Manfaat bulan yang paling besar kemudiannya adalah menjaga keseimbangan cuaca. Bila terjadi cuaca ekstrem di iklim yang ekstrem di dalam bumi, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Kalau tidak ada
bulan, dingin sangat dingin, panas sangat panas. Yang ketiga, manfaat bulan adalah penyeimbang di dalam sistem terjadinya pasang surut air di laut. Kalau tidak ada bulan, naik air teruk gunung ini, atau iplong ia kuda hantruk lagi hanjit tak kemari lagi untuk nak belut. Sedang itu dia menangkal radiasi dari matahari yang sangat berbahaya, radiasi yang beracun dari matahari, dari bintang, sehingga tidak menimpa bumi. Kemudian dia menyangga, ya, meteor, ada asteroid, ada komet, dan benda-benda langit yang menghantam bumi. Dia dengan gaya tariknya bulan, dia memblok meteor dan lain-lain. Subhanallah. InsyaAllah saya lanjutkan di waktu lain. Baru berapa ini? Ini bulan. Ini kalau lupa hal lain itu tahu dia memang ni hanan merno memang ni mernohan. Luar biasa hebat. Hana kitab lagi kitab Quran ini. Hana yang betul yang kenyan sumber kebenaran. Ni lumplah tahun habis umur habis. Subhanallah. Kau menggigil ketakutan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi wal Islam dini wa Muhammad